Shalom semuanya. Shalom. Lebih banyak dari tadi pagi ya. Tadi pagi sana banyak yang kosong, sana banyak yang kosong. Puji Tuhan. Ya, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya untuk bulan ini itu dikasih Ibu Gembala yaitu bangkit dan pulih. Saya kasih judul yaitu bangkit dan pulih menjadi teranglah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita buka di dalam Yesaya 60 ayatnya 1 sampai 2. Oh ya, saya belum tanya ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Bagaimana kabarnya? Kok seperlimanya? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Mari saudara kita akan sama-sama membuka di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan dengan judul perikop yaitu kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara kasih Tuhan, ini satu keadaan di mana pada saat itu Yerusalem mengalami satu keterpurukan, kejatuhan, kehancuran. Karena pada saat itu Israel itu dikalahkan sama Raja Babel, Nebukadnezar. Pada saat itu dikalahkan oleh Raja Babel. Sehingga sebagian besar dari rakyat Israel itu dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Selama 70 tahun lamanya. Setelah 70 tahun munculnya raja bernama Kores yang dari Persia. Dia mengalahkan Raja Babel. Dan akhirnya sisa-sisa Israel yang ada di Babel itu kembali ke Yerusalem untuk memulai pembangunan Yerusalem. Yang tadi Yerusalem mengalami kehancuran, temboknya hancur, pintu gerbangnya hangus oleh karena api. Sisa-sisa Israel ini berusaha untuk membangun kembali Yerusalem. Keadaan yang dulu, waktu Yerusalem, itu tidak jauh berbeda dari keadaan saat ini, saudara. Saudara pasti akan mengalami, pasti hari ini mengalami, saudara. Ya, keadaan yang tidak baik-baik saja. Semua, ya, semua. Syukur-syukur kalau ada yang enggak. Karena ini dampaknya luar biasa, ya. Sedang bergejolak. Keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi satu hal, ketika Tuhan mengutus Yesaya, Nabi Yesaya, dia menubuatkan bagaimana masa depan Yerusalem di masa yang akan datang. Masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan Allah mengajak kita semua sebagai umat Allah, bangkitlah, bangkitlah. Mengapa kita harus bangkit? Saudara dan saya sebagai umat-umat Allah, sebagai orang percaya, mengapa kita harus bangkit? Yang pertama kita harus bangkit karena terang dan kemuliaan Tuhan sudah datang. Ada satu harapan baru, ada satu kekuatan baru bahwa terang dan kemuliaan Tuhan sudah datang. Maka Tuhan mengajak supaya kita bangkit. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang hidup. Artinya kita harus bangkit karena apa? Karena ada terang dan kemuliaan Allah sudah datang. Ada satu harapan baru, kita harus bangkit. Yang kedua, mengapa sih orang percaya harus bangkit? Dikatakan di ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Mengapa saudara dan saya harus bangkit? Karena apa? Karena dunia sedang gelap, bangsa-bangsa sedang kelam. Apakah kita hanya duduk diam saja meratapi nasib, saudara?
Apakah kita harus duduk diam saja, kita mengalami satu keterpurukan di dalam pekerjaan kita, mengalami satu kegelapan di dalam keuangan kita, bahkan rumah tangga kita harus diam saja, duduk manis, saudara, tidak ngapa-ngapain. Allah mengajak supaya bangkit, karena apa? Dunia sedang gelap. Ini sebagai respon dari orang percaya, respon dari kegelapan. Yang pertama, karena terang dan kemuliaan Allah sudah datang. Yang kedua, itu respon dari kegelapan karena di dunia ini. Saudara. Ada respon. Amsal 24 ayat 16. Dikatakan, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara kasih Tuhan, orang benar jatuh, dikatakan walaupun 7 kali jatuh, ini sebagai satu angka saja, bisa lebih dari itu, saudara. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini adalah respon dari orang-orang percaya ketika kita mengalami suatu kegelapan dunia. Amin, saudara. Saudara mau diam diri aja atau mau bangkit? Bangkit. Kita jangan meratapi keterburukan, kita jangan meratapi nasib kita, saudara. Kita mungkin boleh gelap di dalam pekerjaan kita boleh gelap dalam ekonomi kita, rumah tangga kita, tetapi kita harus bangkit karena apa? Terang dan kemuliaan Tuhan sudah datang. Seorang pemenang itu bukan karena tidak pernah gagal. Seorang pemenang itu adalah orang yang berani mencoba bangkit dan terus bangkit. Itu seorang pemenang. Bukan berarti orang yang menang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Bukan. Ketika saudara gagal, saudara bangkit lagi. Belajar dari kegagalan, kita bangkit lagi, saudara. Dan saya percaya, sampai saudara dan saya menjadi pemenang. Amin. Bukan berarti orang itu tidak pernah gagal pemenang. Bukan. Saudara jangan pernah patah semangat. Bangkit. Yang kedua, respon dari kegelapan dunia, kita harus bangkit. Yang ketiga, mengapa orang percaya harus bangkit? Karena ada janji pemulihan dari Tuhan. Ayat 2b dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya, ada janji pemulihan yang Tuhan sudah siapkan. Ketika kita mau bangkit, maka terang Tuhan itu akan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu janji Tuhan. Janji pemulihan yang sudah disediakan Tuhan oleh orang-orang percaya yang mau bangkit. 3 alasan mengapa orang percaya harus bangkit. Yang pertama, karena terang dan kemuliaan Tuhan sudah datang. Ada satu pengharapan baru. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang kedua, mengapa orang percaya harus bangkit? Itu sebagai respon orang percaya ketika kita ada dalam dunia yang gelap ini. Di dalam sebuah masalah, kita jangan hanya duduk diam, kita meratapi nasib. Tidak ada hasilnya, saudara. Tetapi kita mau bangkit, Tuhan pasti akan sediakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita, saudara. Amin. Kita bisa melihat sebuah peluang. Kita melihat sebuah peluang, walaupun sekecil apapun, kalau kita mau bangkit, kita mau hampiri Tuhan, pasti ada peluang, saudara. Jangan kita hanya meratapi nasib. Yang ketiga, kenapa kita harus bangkit? Karena ada janji pemulihan yang sudah Tuhan siapkan. Terus bangkit itu bagaimana caranya? Kalau 3 alasan ini bangkit, saudara. Bangkit itu bagaimana caranya, saudara? Tadi secara global, tapi secara spesifik ini bangkit itu bagaimana? Apakah kita hanya duduk terus kita berdiri, itu artinya bangkit? Itu definisi bangkit. Ya. Apakah kita bangun dari tidur kita langsung berdiri, itu bangkit? Oke. Secara kasat mata kita melihat orang bangkit itu seperti itu, saudara. Yang pertama, bagaimana caranya kita bangkit? Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Dan minta hikmat Tuhan. Jadi jangan bangkitnya itu bangkit ngawur, saudara. Jangan bangkit ikut-ikutan, jangan bangkit tiru-tiru, ya. Di Kelet, saudara, ketika tempat saya tinggal ya, itu banyak karena saya orang sekuler, saudara, saya akan ceritakan tentang masalah seorang penjual
yang mungkin jual sesuatu ya. Di Kelet, saudara, waktu berapa tahun yang lalu itu sedang viral yaitu pisang molen yang kecil-kecil, ya, itu laris manis, saudara. Satu orang yang jual, laris, omsetnya luar biasa, satu hari langsung habis kurang-kurang. Dan enak memang, saya sering beli. Karena rame, laris, mungkin ada si A, si B, si C itu mengalami satu keterpurukan ekonomi. Dia mau bangkit. Bangkitnya bukan mencari suatu inovasi atau mencari suatu terobosan yang lain, tapi tiru-tiru. Akhirnya semua orang yang butuh uang, mau menaikkan ekonominya, dia jual pisang molen semua, saudara. Yang tadinya satu laris, menjadi 10 pisang molen. Sepanjang jalan ini jadi 10 pisang molen, saudara. Yang tadinya gini, saudara, jadi gini. Itu namanya bangkit yang tiru-tiru, yang ikut-ikutan. Ya. Kita punya Tuhan itu punya hikmat. Hikmat Tuhan itu akan memberikan suatu terobosan, saudara, buat saudara dan saya. Sehingga langkah kita itu pasti langkah-langkah yang pasti. Ada lagi 2 tahun yang lalu, saya pergi sama nyonya saya ke Jepara. Wah, ngeri, saudara. Orang jual teh kotak, teh apa lagi, saudara? Teh, banyak macam teh ya. Teh atau besti ya, ada teh gitu. Sepanjang jalan, saudara, saya pergi ke Jepara itu, orang jual teh ya. 30 meter jual teh, seberang 50 meter jual teh. Sepanjang jalan jual teh semua. Awalnya punya 1-2 tok, karena dia kan waktu itu saudara, beli sama gerobaknya itu 7 juta, tidak salah. Saya pernah tanya-tanya, karena rame, orang tiru-tiru. Akhirnya semua sepanjang jalan itu orang jual teh dengan nama yang lain, tapi pada dasarnya itu teh manis juga, cuma dicampur dengan saudara, dengan rasa-rasa yang lain. Ya. Akhirnya apa? Hari ini, saudara, jatuh. Itu bangkit yang bukan karena punya tujuan yang jelas. Bangkit yang bukan karena dari hikmatnya Tuhan. Itu bangkit yang ikut-ikutan, saudara. Sehingga justru bukan membangkitkan, tetapi lama-lama menjadi jatuh. Yang pertama, bagaimana cara kita bangkit? Itu harus punya tujuan yang jelas, dan kita minta hikmatnya daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita bangkit? Itu harus ada kekuatan dari dalam. Artinya, iman saudara, spirit saudara, itu yang mendorong, memotivasi saudara supaya saudara bisa bergerak, bertindak. Yang kedua, saudara bangkit. Itu harus ada kekuatan dari dalam. Bukan hanya kamuflase saja kita bangkit di luarnya. Bangkit itu ada kekuatan dari dalam yang mendorong, memotivasi. Iman adalah fondasi keyakinan. Tetapi spirit adalah yang mendorong atau memotivasi supaya orang itu bisa bertindak sesuai dengan imannya. Bangkit itu ada dorongan dari dalam, saudara. Ada dorongan dari iman yang kuat, spirit yang kuat, sehingga kita bisa bergerak, kita bertindak. Contohnya, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Di Markus 5. Saudara mungkin akan baca kisah itu, sering baca kisah itu, dan sering dengar. Perempuan pendarahan 12 tahun ini sudah mencoba semua tabib. Tetapi tidak sembuh. Malah keadaannya semakin parah. Bahkan mungkin secara logika, saudara, karena dia pindah tabib dari tabib yang 1 ke 2 ke 3, mungkin secara biaya uangnya sudah habis-habisan. Bayangkan 12 tahun loh, saudara, enggak sebentar loh itu. Pendarahan lagi. Mungkin kalau orang sekarang sudah habis darahnya, saudara. Kalau saya bayangkan, saudara, perempuan ini pasti hanya memiliki kekuatannya hanya berapa persen toh? Mau saya katakan 5%. Tetapi kenapa perempuan ini bisa bergerak dan dia bertindak sesuai dengan imannya? Karena ada kekuatan dari dalam. Perempuan ini berkata dengan dirinya sendiri, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini kekuatan iman, saudara. Kalau hari saudara punya masalah yang besar, saudara akan katakan, kalau saya hampiri Yesus, saya sembuh. Amin, saudara. Ini kekuatan iman, kekuatan spirit dari dalam yang mendorong orang itu supaya bergerak, bertindak sesuai dengan iman kita.
Perempuan ini jalan tertatih-tatih, saudara. Dengan kekuatan 5%, dia menghampiri Yesus. Karena ada kekuatan di dalam. Kekuatan iman, spirit. Contoh yang kedua. Orang lumpuh, dia melumpuh selama 38 tahun. Di Yohanes 5 ayat 5, saudara. Orang ini tiap harinya selalu menantikan mujizat. Berapa lama? Alkitab tidak menyampaikan itu berapa lama. Tetapi orang ini sudah lumpuh selama 38 tahun. Dikatakan bahwa di Yerusalem itu ada kolam bernama Bethesda yang terdiri dari 5 serambi, dan setiap serambi itu ada sebagian besar orang sakit. Ada yang timpang, ada yang buta, ada yang lumpuh. Dan saya percaya, saudara, di sekitar itu banyak orang percaya, yang menghantar, mungkin yang itu orang-orang percaya. Tetapi kita fokus kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Saudara bayangkan orang lumpuh itu, dia punya iman. Dikatakan, kita akan baca lagi saudara, di Yohanes 5 ayat 3. Yohanes 5 ayat 3, ya kita akan baca bersama-sama. Kenapa sih orang ini dikatakan punya iman yang kuat? Ya. Yohanes 5 ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kata-kata menantikan itu adalah kata-kata yang penuh dengan iman, saudara. Tidak mungkin kita menantikan sebuah mujizat tanpa iman. Tidak mungkin kita menunggu mujizat tanpa iman. Orang ini menantikan. Tapi apa yang terjadi? Saingannya orang timpang, orang buta, yang mereka masih bisa berjalan sampai ke kolam. Ketika orang lumpuh ini ketika malaikat Tuhan turun ke air itu, ke kolam itu, dan airnya bergoncang, orang lumpuh ini pasti punya satu kemauan, satu tekad, dia harus merangkak, harus menggeser-geserkan pantatnya sudah sampai ke kolam itu. Tapi apa yang terjadi? Pasti kalah cepat dengan yang timpang dan yang buta, karena dia bisa berjalan. Akhirnya saudara, mungkin yang timpang sudah sembuh, yang buta sudah sembuh, tetapi yang lumpuh ini tetap dia menantikan Tuhan. Dengan apa? Dengan imannya. Orang yang timpang, yang lumpuh ini, Yesus menghampirinya. Yesus katakan, maukah kamu sembuh? Orang yang lumpuh ini malah curhat. Ya, saya sudah berusaha untuk ke kolam, tetapi keduluan sama yang lain, yang timpang. Ya. Kadang-kadang kita curhat dengan orang-orang yang salah, saudara. Tetapi orang ini curhat sama Tuhan, dan orang ini jadi sembuh. Kekuatan dari dalam, iman dan spirit, seperti orang yang perempuan yang 12 tahun pendarahan, orang lumpuh yang 38 tahun. Dia punya iman yang kuat. Yang ketiga, bagaimana cara kita bangkit? Yang ketiga adalah kerja sama. Kerja sama, kalau dalam bahasa Yunani adalah sinergio. Kalau saudara baca di dalam Roma 8 ayat 28, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Turut bekerja itu dalam bahasa Yunani artinya sinergio, kerjasama. Allah bisa saja saudara hari ini bisa saja menyembuhkan saudara. Bisa saja memulihkan saudara. Segampang membalikan telapak tangan. Tetapi Allah kita bukan Allah yang melihat hasil. Allah yang saudara sembah, yang kita sembah, itu Allah yang melihat proses. Sedangkan manusia itu melihatnya hasil. Manusia aja sedangnya serba instan, saudara. Ya, minta dikasih, kalau tidak minta protes, komplain sama Tuhan. Giliran Tuhan ngomong, tutup telinga, tidak dengar. Ya, pokoknya minta terus. Ya. Allah kita itu bukan Allah seperti itu, saudara. Kasihnya itu bukan kasih seperti itu. Kadang-kadang Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita.
seperti waktu bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara, sebelum dikalahkan oleh Raja Babel, bangsa-bangsa lain yang dilawannya Israel dia ketakutan. Karena bangsa Israel punya Tuhan yang luar biasa. Ketika dipimpin oleh Raja Daud, Raja Salomo, apakah pernah bangsa Israel dikalahkan? Kenapa setelah itu dipimpin raja-raja yang lain? Kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar? Kenapa Tuhan membiarkan itu? Karena sebenarnya Tuhan ingin melihat sebuah proses, bukan hasil. Karena apa? Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, yang selalu berbuat jahat di mata Tuhan, yang tidak taat, yang sering menyembah berhala, Tuhan membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Babel. Selama 70 tahun bangsa Israel mengalami satu keruntuhan. Sebagai suatu proses. Supaya apa? Supaya setiap orang itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 9. Tuhan itu tidak pernah lalai. Walaupun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi kita punya Tuhan yang sabar. Tuhan tidak mau semua orang binasa. Tetapi Tuhan mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Itu adalah cara Tuhan. Supaya kita berbalik dan bertobat, itu kerjasama. Saudara dan Tuhan. Ini saudara, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bisa enggak saudara perempuan ini cuma hanya duduk manis? Bisa? Ini ada Yesus, dia dengar, oh ada Yesus sebagai Yehoparapa, sang penyembuh. Ya, dia dengar itu saudara, imannya muncul, kuat, spiritnya muncul kuat, mendorong dari dalam. Bisa enggak perempuan ini karena dia merasa lemah, dia hanya punya tenaga 5%, dia hanya duduk saja berdoa sama Tuhan. Ketika Tuhan lewat jauh-jauh sana, dia hanya duduk, meminta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Bisa enggak? Bisa. Tetapi perempuan ini dengan kekuatan yang sisa, dia menghampiri Yesus. Ini artinya kerjasama saudara. Bukan kita hanya minta Yesus datang kepada kita, tetapi kita juga menghampiri Yesus. Sinergio, kerjasama. Sehingga Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu kerjasama, butuh kerjasama. Bukan saudara hanya minta dikasih, sesuatu terjadi. Enggak. Kecuali kalau kita adalah orang tipe yang kedua. Orang lumpuh selama 38 tahun. Itu orang itu tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Ketika dia mau bergerak kalah cepat dengan yang lain. Nah, ini Tuhan menghampiri orang ini, beda. Apakah kita menjadi orang yang masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, kita masih bisa duduk, masih bisa bergerak, kita masih bisa bertindak. Apakah kita menjadi seorang yang lumpuh ini hanya menunggu? Halo? Tidak saudara? Selama saudara masih punya kekuatan, saudara datang kepada Tuhan. Amin. Kecuali kalau saudara lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain seperti orang lumpuh dalam keadaan nyata ya. Tidak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh nih. Ya. Tuhan juga tahu dengan tergerak benar hatinya tergerak dengan belas kasihan, dia akan hampiri orang-orang seperti ini saudara. Tanpa kita, karena kita tidak bisa bergerak, Tuhan akan hampiri kita. Tuhan akan tolong kita. Itu tipe orang kedua. Tetapi tipe orang pertama tadi, walaupun punya kekuatan 5%, perempuan 12 tahun pendarahan, dia tetap menghampiri Yesus. Karena apa? Kerjasama. Sinergio. Saya ingin cerita saudara. Saya itu dulu kalau kesaksian malu. Ya, saya kesaksian pertama waktu di fellowship dan salah Bu ya, atau di Manjutowo. Saya malu saudara. Tapi saya ini sudah mulai bertahun-tahun saya mau menceritakan satu cerita sekitar 23 tahun yang lalu. Kalau 6 bulan yang lalu saya di tempat ini saya cerita tentang masalah perjudian dan saya harus bunuh diri dan macam-macam itu saudara. Itu ada satu cerita yang saya lopati sebenarnya. Ketika saya kalah judi saudara besar-besaran dan semua toko saya habis. Saya waktu itu punya utang banyak karena kalah judi. Ya, saya utang dengan sales, utang dengan keluarga nyonya saya, utang dengan keluarga saya, utang dengan tetangga-tetangga, teman-teman saya ada yang bunganya 3%, 5% tetap tak sikat saudara. Karena butuh uang.
karena kalah judi. Ya, orang judi itu tidak ada menangnya, saudara. Di sini ada yang judi enggak? Halo? Kalau ada yang judi online, judi yang lain, pokoknya judi, saudara. Tidak ada orang kaya dari judi, saudara. Itu semua adalah tipu daya iblis. Ujung-ujungnya pasti akan binasa. Ya. Orang Indonesia itu lucu, saudara ya. Kalau tidak punya uang, spekulasi judi. Pikirannya dibelenggu sama iblis. Wah, kayak aku uang semene jadi semene. Itu tuh, waduh, saudara, itu iblis. Ya. Nyonya saya pernah pergi ke Kuala Lumpur, waktu itu diajak besan periksa di sana. Terus masuk di dalam kasino sama anak saya. Dia itu kaget, nyonya saya kaget. Loh, Jeff, Nang, loh di sini kok yang di kasino kok orang tua-tua tok. Dia bilang gitu. Kok orang 60 ke atas, 70 ke atas. Jawabannya anak saya tuh gini, kalau di Kuala Lumpur, Emi, gitu, itu mereka orang yang sudah tua-tua, jadi judi itu untuk hiburan. Kalau misal bawa uang 1 juta habis ya sudah pulang. Yang sudah pensiun, yang untuk hiburan. Tapi di Indonesia, ya, uang kemumungan, bahkan uang utang, ya, dispekulasikan buat judi. Ya, pikirnya dia, uang 100 juta berarti jadi 10 juta. Itu namanya ngimpi. Ya, jangan judi, saudara. Kalau ada yang judi, saudara sedang bunuh diri hari ini. Jangan judi, apapun itu bentuknya. Saya dulu penjudi, saudara. Saya sudah ada kapok, Lombok. Ya. Judi menghabiskan toko saya. Karena utang saya banyak, saudara. Barang-barang yang ada di dalam toko saya diambil oleh sales. Hampir kosong. Cuma hanya ya kecil-kecilan lah. Padahal toko saya dulu besar. Saya waktu itu belum punya gudang masih kontrak, saya tidak punya armada angkutan, saya masih sewa armada di terminal, saya tidak punya mobil pribadi, saya masih punya motor hanya Sanek. Satu saja Sanek, saya habis semua, saudara. Habis semua. Bahkan bukan titik nol, tapi titik minus. Saya kalau ada sales datang, nagih hutang, saya umpetan sembunyi. Sembunyi saya masuk, toko nyonya saya tak suruh maju. Karena saya malu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Saya tidak bisa utang kemana-mana lagi. Saya sudah tidak dipercaya sama orang-orang di sekitar saya. Saya sudah dianggap sampah. Mungkin saya utang 1.000 saja saya tidak dikasih, karena saya utangnya sudah banyak. Orang sudah tahu semua, sekelet sudah tahu tentang saya. Saudara tahu enggak? Apa yang saya waktu itu ada di dalam benak pikiran saya. Hanya satu hal yang saya belum coba. Saya datang kepada Yesus. Saya masuk kamar, saudara. Saya masuk kamar, saya bersimpu, saya menangis. Tiba-tiba air mata itu meleleh, saudara. Tidak terbendung. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, saudara. Umur 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. 3 anak kecil-kecil. Saya harus mengalami sebuah keterpurukan ekonomi, bahkan minus. Saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun, saya minta tolong sama Tuhan. Saya nyanyikan satu lagu. Lagu ini yang saya sukai sampai hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti, yang apa, saudara? Yang kau ingini atau yang ku ingini? Yang kau ingini. Artinya ini sinergio, saudara. Bukan yang ku ingini, tapi yang kau ingini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta, kita juga dengar suara Tuhan. Apa Tuhan yang kau ingin dalam hidup saya? Ini nama sinergio, kerjasama. Karena Tuhan kita itu Tuhan supaya kita mau berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan mengatakan supaya engkau menjadi orang yang suka mengampuni, engkau yang suka mengampuni, jangan tutup telinga. Halo? Di sini tidak ada. Amin. Semua suka mengampuni semua. Amin. Amin ya, separuh-separuh. Ya, kalau Tuhan katakan, kamu jangan kepahitan, ya jangan kepahitan, saudara. Karena Tuhan itu mau supaya kita itu berbalik dan bertobat.
Kalau kita minta omongannya banter, saudara. Seruannya banter. Kalau Tuhan ngomong kita tutup telinga, seolah kita tidak dengar. Kita tidak bisa kerja sama Tuhan. Saya menangis di kamar, dan itu tidak sekali, saudara. Sampai berkali-kali saya di kamar. Akhirnya, saya tidak tahu kenapa Tuhan itu ngasih hikmat di dalam pikiran saya. Ngasih hikmat, saudara. Besok paginya, itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Karena utang saya kan banyak sekali, saudara. Dengan berbagai orang, saya harus bisa melunasi itu. Secara logika manusia, itu tidak mungkin karena toko saya sudah habis. Bangkrut, minus malahan ya. Ujuk-ujuk, saudara, saya dikasih hikmat. Besok paginya saya mencari buku telepon. Waktu itu ke telepon rumah yang pakai kering, saudara ya. Telepon rumah, itu ada setiap pelanggan telepon dikasih buku. Sebesar HVS, tabelnya segini ya. Dikasih ya. Itu saya cari-cari nomor telepon, nomor bank. Saya tiba-tiba tuh ada satu keinginan mencari nomor bank, mau pinjam bank. Itu karena Tuhan, saudara. Saya dapatlah nomor BNI Jepara waktu itu, karena rumah saya ada di Kabupaten Jepara. Saya cari di Jepara, tapi hati saya tidak nyaman, saudara. Tiba-tiba saya menyeberang ke Pati, artinya saya menyeberang dari area Kabupaten Jepara ke Pati. Saya dapatlah BNI Pati. Saya tidak tahu waktu dapat di Pati itu hati saya itu mantep. Saya telepon BNI Pati, waktu itu BNI-nya kantornya masih di Jalan Pemuda, kantor yang lama. Saya telepon, saya ketemu dengan Bapak Yono. Ya, Bapak Yono ketemu dengan saya, akhirnya kita janjian, oke Pak Edi ke kantor aja. Saya waktu itu mengajukan utang 700 juta, tahun 2002. 700 juta, saudara. Karena saya pikir, saya hitung-hitung, saya utangnya segini, sekian ratus, 400 sekian, saya bayar semua, nanti sisanya untuk modal. Saya berpikir gitu. Saya ke Pati, saya mengajukan kredit 700 juta. Kalau kredit 700 juta, maka seolah-olah saya itu bukan hanya seseorang yang naik motor. Saya berkesannya supaya naik mobil. Tapi saya tidak punya mobil, saya punya motornya saya naik. Ya. Saudara, dari rumah saya, ya dandan, saudara. Ya bukan dandan makeup, enggak. Saya pakai lengan panjang, saya rangkapi jaket Yamaha, warnanya hitam putih. Ya. Setelah saya berangkat ke sana, saya juga pakai helm. Ya. Saya sebelum sampai ke kantornya BNI ini, saya berhenti ke warung degan. Saya totok minum degan, saya ngelepas jaket, tak masuk nojok, saya lepas helm. Ya. Karena rambutnya saya tipis, kena helm jadi mimpes. Ya. Saya tak sepas, tak sisir, makin mumbul lagi. Ya. Akhirnya dari warung ini sampai ke bank ini saya tidak pakai helm. Saya motornya tak pakai di pojokan supaya tidak terpantau dari kantor. Ya. Jadi mungkin batinnya Pak Yono sama Pak Yeni, saya itu naik mobil. Ya. Saya masuk ke kantornya. Saya ketemu dengan Bapak Yono, Bapak Yeni. Saya masih ingat dua orang ini dipakai Tuhan. Ngomong-ngomong, akhirnya janjian minggu depan mau disurvei. Bayangkan, saudara, barang tidak ada. Saya mengajukan 700 juta. Ya. Saya rumah sertifikat baru separuh jadi. Ya. Belum apa-apa, gudang tidak punya. Ketika mau disurvei, tidak tahu kayak Tuhan ngasih hikmat, dus-dus kosong yang ada dalam toko saya tak tumpuk-tumpuk. Dus cat, apa tak tumpuk-tumpuk. Sehingga ketika difoto sama orang bank, itu seolah-olah itu barang yang ada, dus yang ada barang-barangnya, yang isinya penuh. Ya. Difoto. Berapa minggu kemudian, akhirnya bank meng-ACC, cairnya cuma bukan 700, tetapi 500 juta. Ya. Dan 500 ini, saya bayarkan utang sales, tonggo-tonggo, teman-teman, keluarga, masih sisa 75 juta. Dari 75 ini, saya mulai bisa bergerak lagi dalam toko. Dan bisa untuk modal lagi, dan sampai hari ini saya diberkati luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya. Saudara jangan pernah takut dengan masalah. Saudara jangan pernah takut dengan masalah keadaan hari-hari ini. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ketika kita buntu, tetapi Tuhan bisa ngasih peluang.
Yang penting apa? Tuhan butuh kerjasama. Ya. Kita minta sama Tuhan, kita juga mau dengar suara Tuhan. Sinergio. Ya. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk bangkit? All out. Totalitas. Totalitas. Kita berhubungan dengan Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang separuh-separuh, saudara. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan itu kita harus all out, totalitas. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Harus totalitas. Saudara jangan punya hati bercabang-cabang, 80% untuk Tuhan, 20% untuk paranormal. Tidak bisa, Tuhan itu Tuhan cemburu, tidak bisa diduakan. Kita harus totalitas, all out sama Tuhan. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segenap itu artinya seluruhnya, all out, totalitas. Kalau kita ngasih Tuhan itu jangan separuh-separuh, all out. Kalau kita bekerja jangan separuh-separuh, all out. Kalau kita melayani Tuhan jangan separuh-separuh, all out. Amin. Tuhan akan senang, saudara. Ada orang waktu saat orang-orang Betani juga, dia katakan, aduh Pak Edi, saya selalu gagal. Saya ngomong gini, loh kamu gagal kenapa? Ya, karena saya usaha gini enggak jadi, usaha gini enggak jadi. Saya cuma berkata, apakah kamu sudah total? Orang dikatakan gagal atau enggak kalau kita belum totalitas, itu belum bisa dikatakan gagal. Amin. Kecuali kalau saudara sudah mengarahkan segala kemampuan saudara sudah mengarahkan segala waktu saudara, itu kalau gagal, saya katakan itu gagal. Tetapi kalau saudara hanya berjalan separuh, kerja cuma separuh, yang separuh malas, ya, pelayanan cuma separuh malas, apakah itu bisa dikatakan gagal atau berhasil? Belum bisa. Tolak ukur gagal atau berhasil ketika saudara sudah totalitas. Dengan Tuhan juga harus totalitas. Harus. Kalau setika ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Segenap hati, totalitas. Ya. Kita harus total, bekerja total, melayani Tuhan dengan total, ya, mengasihi Tuhan dengan total. Saya percaya, saudara akan menjadi orang yang menang, saudara. Amin. Orang-orang yang berhasil. Kalau hari ini saudara hanya pakai totalitas, saudara hanya separuh saja, hari ini totalkan, saudara. Bangkit. Dan dari bangkit itu pasti akan dipulihkan. Ketika saudara sudah dipulihkan, pasti akan bisa menjadi terang. Dan terang saudara akan bercahaya buat semua orang. Yang pertama, bagaimana cara kita bangkit? Kita harus punya tujuan yang jelas dan kita minta hikmatnya Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita bangkit? Kita harus punya kekuatan dari dalam. Iman dan spirit saudara harus kuat untuk mendorong memotivasi kita untuk bergerak menghampiri Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana cara kita bangkit? Yang ketiga, kita harus kerjasama atau sinergio. Tuhan bisa menolong saudara dengan gampang, tetapi Tuhan melihat proses, sedangkan manusia melihat hasil. Ada kerjasama, kita mau sama Tuhan apa, dan Tuhan mau sama kita apa. Karena Tuhan ingin supaya kita berbalik dan bertobat. Yang keempat, kita harus totalitas. All out sama Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan yang terakhir, menjadi terang. Seseorang yang ingin pulih, kalau tidak bangkit tidak bisa. Dari bangkit, saudara akan dipulihkan. Kalau sudah dipulihkan, saudara akan menjadi terang. Tidak mungkin orang punya masalah, kita kesaksian di gereja. Aku masih punya masalah utang gede. Itu yang mengeluh, bukan kesaksian. Kesaksian adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, saya minta tolong. Multimedia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Hidup saudara itu bukan untuk saudara sendiri. Tuhan memberikan saudara bukan untuk dibak sendiri. Tuhan memberikan keselamatan kasih karunia bukan untuk sendiri. Untuk dikerjakan. Supaya hidup saudara berdampak. Paulus ketika harus memilih, ketika dia didesak dari dua pihak, di dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24 ya, ketika Paulus didesak dua pihak, dia harus memilih. Kalau andai kata Paulus memilih diam bersama Kristus di surga, itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Tetapi Paulus memilih hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk bekerja memberi buah. Bagaimana hidup saudara bisa memberi buah? Paulus katakan, aku lebih perlu hidup dunia ini karena kamu. Karena dia ingin bekerja untuk memberi buah, bertampak. Itu Paulus. Bahkan Paulus ketika Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup pada Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana Paulus bertobat luar biasa, 180 derajat dia berbalik. Dia katakan dia melupakan apa yang di belakangnya. Tetapi dia memandang apa yang ada di hadapannya. Tetapi dia akan berlari-lari kepada satu piala, yaitu mahkota kehidupan. Itu Paulus, cara mikirnya. Ketika dia bertobat, dia luar biasa. Kegagalan masa lalunya dia tidak diingat-ingat lagi. Dia hadapi masa sekarang hidup karena Kristus. Hidup menjadi Kristus. Dia berlari-lari untuk sebuah mahkota kehidupan. Luar biasa. Kalau saudara sudah bangkit, Tuhan akan memberikan pemulihan, saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Saksinya Tuhan itu bukan berarti pendeta atau hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Semuanya orang percaya itu saksinya Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kita semua akan diberi kuasa untuk menjadi apa? Saksi di Yerusalem, sampai seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Semuanya orang percaya, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini saudara merasa terpuruk, mungkin jatuh, dunia gelap. Saudara jangan meratapi itu semua. Karena apa? Karena terang dan kemuliaan Tuhan sudah datang. Ada harapan baru, ada pertolongan di belakang itu semua. Tapi Tuhan mau supaya kita bangkit. Punya iman yang kuat, mendorong kita, spirit, ya bisa kerjasama. Kita bisa punya satu tujuan yang jelas, ada hikmatnya Tuhan, kita all out, saya percaya. Dunia boleh katakan ini ada yang sulit, tapi orang percaya ini adalah mudah, saudara. Amin. Ya. Yang terakhir, Matius 5. Matius 5 ayatnya yang 15 sampai 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, hidup saudara dirancang bukan untuk diri sendiri, tetapi kita dirancang untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, dengan apa? Kita mau bangkit, kita dipulihkan, dan terang kita bercahaya buat semua orang. Berdampak, bermanfaat, dan saya percaya saudara tidak usah pintar ngomong. Saudara cuma hanya mungkin ke pasar, kemana, lihat sikap saudara, cara ngomong saudara, itu sebagai surat terbuka, surat Kristus terbuka. Mereka akan tahu, wah ini anak Tuhan, ini orang Kristen. Tidak usah kita pintar ngomong, tidak usah kuliah teologi lah. Ya, semua itu bisa jadi berkat, jadi saksinya Tuhan. Amin, siap? Haleluya. Ya, mari saudara, kita bangkit. Ya, kita boleh menjadi terang. Kembali ke Yesaya 60 sebagai penutup, tadi pembuka, ini penutup juga Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.